sebagai selaku kepala sekolah gitu terkait deep learning pembelajaran mendalam. Pertanyaan? Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu guru menghubungkan konsep-konsep inti dalam mata pelajaran deep learning ini untuk pengetahuan atau isu-isu di dunia nyata? Ya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Masjid Aja. Untuk mengenai ini ya, tentang hubungan antara konsep, kalau kita sih beliau dengan analisis apa namanya analisis kebutuhan dulu, analisis masalah dulu. Seperti halnya di Masjid 3 ini masih perlu pengelolaan terhadap lingkungan ya, seperti taman yang belum tertata rapi. Nah, pembelajaran kami itu mulai dari prakurikuler sampai kurikulernya diarahkan bagaimana kita dapat apa namanya menyusun pencapaian pada penggunaan lingkungan. Ini salah satunya ya, sebagai salah satu contoh. Maka nanti di kegiatan kurikulernya seperti yang sudah kami rancang di sekolah ada jejak hebat yang kaitannya dengan penggunaan lingkungan sekolah, seperti penataan taman, kemudian juga pengelolaan barang bekas, terkait dengan sampah-sampah, bagaimana cara pengelolaannya sehingga nantinya berdampak dan menimbulkan kebermanfaatan untuk semuanya di tengah sekolah. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya itu mengenai materi yang menurut Ibu sulit sampai ke anak dan bagaimana sih Bu strategi dan caranya agar materi itu bisa tersampaikan kepada anak-anak? Itu salah satu hambatan ya, hambatan dan juga tentunya menjadi tantangan bagi guru-guru kami gitu di sini karena tidak mudah menghadapi anak sebanyak ini, misalnya dengan 40 siswa berarti 40 karakter, 40 kebiasaan, 40 keinginan ya. Makanya di sini guru-guru memang harus lebih pintar memilih strategi. Pada awalnya ini dengan kaitannya pembelajaran mendalam ini, bagaimana anak mampu belajar diawali dengan berkesadaran. Jadi seperti ice breathing itu bukan hanya sekadar hahaha di awal tuh hahaha anak senang gitu. Dan itu lebih bagaimana kita mampu menciptakan ice breaking yang memang menciptakan atau menumbuhkan kesadaran anak. Kesadaran itu di awal ya, di awal dengan ice breaking. Makanya dalam pembelajaran itu anak-anak memang harus hadir semuanya dulu, baru mereka bisa menjadi pembelajaran dengan baik. SD Pasir Sari 03 sendiri sejak kapan menerapkan deep learning? Nah, untuk pembelajaran mendalam ini dimulai dari memang kita ada regulasi terbaru gitu ya, ada naskah akademik yang memang sudah beredar dari pemerintah, khususnya dari Kemdikbud. Kita sudah mulai mencoba untuk menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan PNM. Jadi berusaha mencoba untuk belajar dulu dan mencoba, karena memang sekolah kami belum termasuk sasaran ya, sasaran untuk pelatihan PN, pelatihan di KA juga itu belum gitu. Jadi kami memang betul-betul belajar mandiri bagaimana mampu mengimplementasikan PN ini di kelas. Juga sebagai kepala sekolah mendukung teman-teman, mendorong teman-teman untuk senantiasa belajar meskipun kita secara formal gitu ya belum mendapatkan pendidikan yang namanya, tapi tetap kita mencoba untuk mengimplementasikan. Sebagai tantangan ini sendiri ya. Apa saja kesalahpahaman yang sering muncul pada siswa terkait materi dan bagaimana Ibu merancang pembelajaran untuk mengatasinya secara efektif? Maksudnya gimana? Kesalahpahaman apa gimana? Iya, kesalahpahaman umum yang sering terjadi pada siswa buat materi yang disampaikan. Jadi ada satu materi yang menurut anak ini sulit gitu ya, menjadi tantangan terutama bagi bapak ibu guru. Bagaimana bapak ibu guru harus memberikan strategi yang memang bisa diterima oleh anak-anak. Tidak mudah tentunya ya. Jadi kesalahpahaman ini saya kira mungkin bagian dari kesulitan anak dalam belajar. Kita guru-guru juga memang harus bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya. Kembali lagi ke diferensiasi yang sebelumnya ya. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi
1, 2, 3 atau anak A, B, C gitu ya, itu kan memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda ya. Jadi bukan berarti materi itu sulit untuk diterima anak, tetapi mungkin ini kita harus merefleksi dulu. Satu insight atau pembelajaran penting yang ibu dapatkan dari pelatihan atau workshop, terus itu berkaitan dengan mempengaruhi praktek pengajaran. Ada gitu. Ada ya, setiap pelatihan ya, pelatihan itu insya Allah ada dampaknya, ada kurang efeknya juga ya buat kami. Bisa jadi praktik baiknya itu menginspirasi, dari praktik baik orang lain kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kami, karena kan tiap sekolah itu memiliki karakternya, tidak bisa kita selalu mengadopsi juga. Nah, mungkin nanti di desainnya, di konsepnya kita ubah, kami menggunakan peraturan kerja yang sudah memang ada dalam praktik tentu disesuaikan. Dan alhamdulillah setiap latihan ataupun workshop yang memang kami ikuti sedikit banyak ada insight yang kami terima, dan itu tentu akan berdampak pada kondisi sekolah kami, perawatan dalam proses pembelajaran juga, apalagi ya dapat bisa lebih bervariasi gitu. Taman siswa, jadikan dia sahabat kepala sekolah. Pas dateng anak-anak datangnya lari gitu. Jadikan dulu sahabat, jadikan dulu teman, jadikan kita ya tidak ada jarak lah ya dengan anak-anak. Tapi kita pada saat suatu kondisi anak-anak tersebut memang harus memiliki rasa segan juga kita. Jadi tetap meskipun kita tetap ada batas yang memang bagaimana kita di hadapan anak-anak itu adalah orang yang disegani, orang yang dihormati, tapi di sisi lain juga tidak menjadi teman. Jadi ada suatu kondisi seperti itu. Nah, dengan demikian anak kan akan mengikuti apa yang kita sampaikan, mengikuti apa yang kita sampaikan terus. Tapi juga saya sering melakukan beberapa kali juga ngasih pembinaan ke anak-anak di lapangan bersamaan. Salah satunya mengenai sampah, mengenai karakter juga, karena ya namanya anak-anak di hadapan kita ya oke sesuai gitu, tapi kadang kita juga mendengar dari orang lain gitu. Kemudian mereka juga seperti seolah-olah tidak diawasi, padahal kita juga mendengar, kita juga tahu. Nah itu hal-hal demikian yang memang harus kita sampaikan, ingatkan juga kepada anak-anak, namun tetap di dalam pengemasan bahasa tutur kata kita juga harus berbeda ya, seperti POD gitu, pembelajaran orang dewasa daripada anak-anak itu pasti akan berbeda-beda bagaimana cara menyampaikan. Dan itu yang sulit, gak mudah. Kalau saya menyampaikan peringatan ataupun misalnya hal-hal yang harus diingatkan kepada kakak-kakak di sini kan dengan sangat mudah kita berdiskusi aja. Tapi kepada anak-anak kan itu nggak bisa. Nah, di sini juga memang kita harus punya kompetensi bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau kita mah ya ngobrol bisa biasa aja. Juga paham kan, oh iya gue sama ngobrol gini, ngobrol gitu. Tapi anak-anak udah diomongin juga kemana aja. Kalau nggak ngerti maksud gimana. Akhirnya ya sudah itulah apa namanya, nah itu penerimaannya juga beda-beda. Ada yang saya kasih 10, ada yang menerimanya cuma 1, ada yang benar-benar full 10 atau mendekati 10 gitu ya, ada yang 2, ada yang 3. Nah itulah selamatnya nanti jadi yoga aja dulu dengan segala aduhainya. Ya mungkin cukup sekian dari situ ya. Pertanyaan aja udah terjawab sepenuhnya oleh Ibu. Terima kasih Bu waktunya. Maaf juga kalau ada kata-kata yang
Terima kasih Bu ya.